Rakyat Malaysia mengklaim di negaranya tidak kekurangan beras. Di sana banyak sekali beras. Sehingga berita-berita yang tersebar di Indonesia bahwa Malaysia mengalami krisis, ya, bukan kekurangan. Krisis itu belum tentu sampai kekurangan, ya. Krisis beras mereka anggap tidak benar, ya. Jadi itu informasi-informasi yang saya tangkap di komen-komen di YouTube saya yang membahas tentang kedatangan Mahathir Mohamad ke Indonesia. Jadi semoga saja ini benar, di sana tidak kekurangan beras, termasuk di Indonesia semoga tidak pernah kekurangan bahan makanan, ya. Jadi saya kembali ingin membahas ulasan-ulasan yang ada di komentar YouTube saya. Itu orang Malaysia mengatakan di sana tidak sedang krisis beras. Di sana beras melimpah, di pusat-pusat perbelanjaan banyak, ya. Meskipun ada kabar harganya agak naik, ya, agak naik karena itu beras impor, ya. Kemudian ada kedatangan Mahathir Mohamad ke Indonesia itu dianggap salah satu sebagai lobi supaya Indonesia mau mengekspor bahan pangan ke Malaysia, ya, karena di dalam sambutannya ketika ditanya wartawan, Mahathir itu mengatakan Indonesia itu meskipun penduduknya hampir 300 juta tapi tidak kekurangan pangan. Ini patut dirayakan, ya. Ini patut dirayakan menurut saya, menurut dia itu dianggap istimewa begitu, ya. Nah, itu diterjemahkan oleh beberapa orang Indonesia sebagai tanda bahwa di Malaysia itu mengalami krisis pangan, begitu, ya. Ini sekedar persepsi, ya. Persepsi ini belum tentu benar. Dan yang paling benar menurut saya salah satunya itu adalah informasi-informasi yang datang langsung dari rakyat Malaysia. Apakah benar, ya, di sana kekurangan beras atau mengalami kenaikan harga beras? Mungkin yang saudara-saudara dari Malaysia bisa komen di sini, ya, biar saudara-saudara di Indonesia itu ngerti sesungguhnya di sana bagaimana. Nah, yang saya baca di komen-komen saya di YouTube saya itu banyak orang Indonesia yang menolak, ya. Rakyat Indonesia menyarankan pemerintah tidak mengekspor beras ke Malaysia, ya. Menurut saya, kalau saya pribadi, ini adalah masalah bisnis, ya, masalah perdagangan. Kalau produk di Indonesia misalnya berlimpah dan banyak, kemudian masih diekspor dengan harga yang mahal, itu masih laku, apa salahnya kita mengekspor ke negara yang membutuhkan beras, ya kan? Karena toh nanti yang diuntungkan adalah petani kita, bahwa berasnya laku dengan harga yang bagus, ya. Tapi kalau berasnya cuma ditimbun, kemudian stoknya sangat banyak, kemudian murah, nanti petani juga akan rugi. Jadi menurut saya setuju tidak diekspor kalau jumlahnya di Indonesia masih mengkhawatirkan, belum aman, ya. Misalnya untuk 5 bulan ke depan masih belum aman, mungkin tidak perlu diekspor, tapi untuk cadangan dalam negeri. Tapi kalau jumlahnya setelah panen raya melimpah ruah, itu dengan menyebabkan harga menjadi turun, justru menurut saya itu lebih baik diekspor, ya. Diekspor dengan harga yang tentunya tinggi, tidak seperti harga yang ada di Indonesia, ya, yang lebih pantas begitu, dan itu akan membuat para petani lebih untung, ya. Kenapa kita harus memperhatikan petani? Karena saya dulu pernah jadi petani, ya. Waktu SMA itu bantu-bantu orang tua. Petani itu hidupnya sangat pas-pasan, ya. Ini mohon orang Indonesia yang bukan menjadi petani itu bisa tahu. Petani itu kalau hanya punya tanah 100 meter persegi itu hanya cukup untuk makan. Bayangkan, dan dia harus mengolah tanah berkeringat-keringat, belum tentu hasilnya bagus. Jadi saya mohon orang Indonesia ketika harga beras itu naik dan dari petani juga naik, itu jangan teriak-teriak. Kita berpikir kepada petani kita yang selama ini terjepit hidupnya. Ya, Anda memang belum pernah jadi petani, jadi nggak merasakan. Kalau toh misalnya harga beras mahal, mungkin Anda sebaiknya mengurangi kebutuhan lain, misalnya rokok dikurangi, pulsa HP dikurangi, kebutuhan dolan-dolan yang menghabiskan bensin dikurangi. Jangan meminta pemerintah turunkan harga beras, jangan, kasihan petani, betul ini. Petani itu sampai dahulu sampai sekarang itu bisa bilang masih belum merdeka, masih belum makmur. Apalagi petani yang sawahnya sempit, ya. Itu jelas-jelas bisa Anda cek sendiri, ya. Orang-orang kota di Indonesia tolong itu bisa berdialog dengan petani secara langsung.
biar kalau ada harga beras naik di Indonesia itu tidak gampang protes ya. Anda sebaiknya kalau harga beras naik, Anda mengurangi kebutuhan yang tidak penting, misalnya rokok. Ya, yang perokok itu kalau beras naik jangan teriak-teriak, kecuali rokok Anda berhentikan ya. Kasihan petani. Saya begini ini karena pernah menghitung ya. Oh, petani itu panennya 4 bulan. Itu biaya produksinya kalau ini sekian-sekian, itu untungnya sedikit sekali. Tapi karena petani Indonesia itu sabar-sabar, nerimo, ing pandum, pasrah, itu mereka tidak pernah mengeluh, tapi hatinya itu nelangsa betul ya. Ini saudara-saudara kita khusus dari Indonesia, kalau ada kenaikan harga beras sejak dari petani itu enggak apa-apa, kecuali harga beras mahal tapi beli di petani murah, itu yang patut kita protes. Kasihan sekali petaninya ya. Ini supaya mahasiswa jangan dikit-dikit turunkan harga sembako. Petani yang boncos itu, petani apapun boncos kalau harga sembako murah. Kalau itu sembakonya dari petani Indonesia, produksi petani, sudahlah ikhlaskan saja naik sedikit-sedikit. Toh Anda tiap hari pakai pulsa nggak terukur ya kan. Anda ngerokok juga nggak dihitung berapa itu habisnya. Itu Anda masih saja minta sembako murah dari petani. Dan selama ini menurut saya yang kenaikan di Indonesia itu masih terjangkau ya, masih normal ya kalau kita mau jujur ya. Kalau kita mau berpikir bahwa kenaikan harga padi itu yang diuntungkan petani, harga telur itu yang diuntungkan peternak. Peternak itu juga saya pernah beternak telur, akhirnya kukut ya. Di peternak itu kalau perorangan itu rawan sekali gulung tikar, karena harga telur dipermainkan oleh pemain-pemain besar ya. Itu yang terjadi. Jadi rakyat Indonesia yang gampang teriak-teriak turunkan harga sembako, atau mahasiswa juga yang sok-sokan membela petani, membela ini. Kalau harga beras naik dan itu naiknya sejak dari petani, enggak apa-apa, ikhlaskanlah ya. Semoga kalian dapat rezeki yang lain sehingga Anda juga mampu membeli. Kalau dari petani sudah murah, petaninya tidak bisa sejahtera ya, disuruh harga beras murah ya, petani nggak akan bisa sejahtera. Anda cek sekarang, para mahasiswa itu saya sarankan turun dialog ke petani-petani kecil itu, bagaimana kalau harga murah, betapa sedihnya mereka ya, betapa sedihnya. Jangan hanya lihat di media ini, turun langsung lihat itu, wawancarai petani yang ada di desa-desa itu, tanya. Mereka memang tidak mengeluh seperti Anda, tidak gampang mengeluh, tidak gampang protes, karena mereka itu pasrah ya kepada yang di atas. Mereka pasrah ya, dan mereka merasa toh mereka berteriak merasa tidak ada yang mendengarkan. Jadi tolong ini khususnya untuk orang Indonesia. Dan alhamdulillah sekarang itu harga beras di Indonesia juga tidak murah-murah amat, tapi kan alhamdulillah tidak ada yang berteriak harga mahal. Ini alhamdulillah. Nah, jadi saya setuju beras itu diimpor ke Malaysia atau kemanapun kalau jumlahnya berlimpah ruah ya. Tapi kalau di Indonesia masih kekurangan atau masih pres ya, misalnya hanya untuk 3 bulan ke depan, 5 bulan ke depan, itu memang sebaiknya pemerintah tidak mengekspor ya. Tapi untuk kebutuhan dalam negeri. Dan kami doakan juga yang di Malaysia panennya padi tempatan di sana segera pulih ya, sehingga tidak kekurangan lagi. Saya yakin di Malaysia itu padi tempatan kurang itu karena memang cuacanya mungkin tahun ini kurang bagus ya. Tidak hanya di Malaysia, di mana negara juga mengalami penurunan produksi. Nah, kenapa Indonesia tidak turun? Mungkin karena kemarin Pak Prabowo membuka lahan yang sangat luas di berbagai daerah termasuk di Papua. Ya, di Papua itu dibuka lahan pertanian beribu-ribu hektar, dan di tempat-tempat lain lagi. Jadi barangkali itu yang menyebabkan Indonesia produksinya aman untuk saat ini, dan semoga terus aman ya, dengan kesadaran masyarakat untuk menanam padi dengan harga yang bagus gitu. Insya Allah Indonesia aman, dan kita doakan antara Malaysia dan Indonesia sama-sama aman stok pangannya ya. Di Malaysia segera kembali pulih, dan kalau di Indonesia memang lebihnya banyak diekspor tidak apa-apa ya, diekspor ke negara Malaysia juga tidak apa-apa. Itu kalau menurut saya ya. Karena itu sudah hubungannya bisnis ya. Bisnis itu yang penting saling menguntungkan ya, saling menguntungkan itu bagus. Daripada tidak diekspor kita rugi, misalnya harganya jeblok kemudian juga ini rugi ya, malah tidak bagus menurut saya seperti itu.
Jadi begitu, saudara-saudara, saya pendapatnya seperti itu. Kalau ada yang berbeda tidak apa-apa. Kita di sini sering berbeda, di Indonesia perbedaan itu dihargai sangat tinggi. Tapi jangan saling mencaci maki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.